Yo, balik lagi sama gua di episode kali ini. Gua bakal melanjutkan yang namanya Minecraft Survival season pertama kita ya guys ya. Ya, dan kali ini gua bersama temen gua di sini sedang prepare, ingin take a little walking around and find some place with a good one. You know, ya intinya di episode kali ini gue punya 3 objektif cuy. Nah, objektif yang pertama itu adalah kita ingin mencari tempat strategis buat bikin base ya. Tempat yang strategis buat bikin base itu seperti apa ya? Yang sekiranya dapat gue bayangin di sini tuh sepertinya bisa dibangun banyak bangunan yang bagus gitu ya. Kayak mungkin kayak tempatnya mungkin luas atau enggak unik gitu kan, ada apanya gitu. Ya, yang menarik gitu lah ya. Dan juga di episode kali ini gua nggak terlalu banyak kayak hal yang begitu menarik sih, cuman ada beberapa yang menarik, cuman nanti ya lihat aja nanti. Nah, gue lanjut dulu ke objektif yang kedua. Objektif yang kedua di episode kali ini tuh gue pengen bikin namanya farm apa bang, farm yang seperti apa? Gue pengen bikin farm itu farm kayak farm wheat atau mungkin tanaman lain ya. Buat apa? Ya, itu adalah fondasi utama kita di awal-awal bermain Minecraft guys. Kenapa bang lu bilang itu fondasi awal? Kan fondasi awalnya itu lu nyari resource seperti coal, seperti iron, seperti gold, atau mungkin maybe diamond gitu kan. Cuman gue udah dapet nih kan, udah dapet di episode pertama, dan gue merasa itu enough, cukup. Maksudnya ya untuk sekarang cukup. Jadi tujuan kedua gue adalah ingin buat makanan gue tuh udah bukan jadi masalah buat gue. Jadi ya di sini gue langsung memulai pereksplorasi. Gue mulai exploration bahasa yang bagus kayak gimana ya? Memulai eksplorasi kita di map ini, dan gue sama temen gue strike lurus aja sih, jalan lurus aja. Kayak ini kan sekarang di koordinat berapa ini? Koordinat 400-an sama 500-an. Jadi gue ya udah lurus aja gitu kan. Karena kalau terlalu banyak belok-belok juga nanti susah menemukan something lagi. Ya. Jadi kan gue tadi 3 objektif ya. Gue lupa lagi kan. Baru nyampe objektif 2 yaitu farm tadi. Nah, objektif ketiganya gua mau bikin tempat enchant. Kenapa bang kok tempat enchant? Buru-buru amat sih udah mau enchant aja. Ya, sebenarnya enchant itu mempercepat kita dalam efisiensi dalam segala hal. Dari mencari ore buat building mungkin. Ya, buat dalam segala hal lah ya. Karena kan dengan adanya pickaxe yang dengan fortune 3, unbreaking 3, dan juga efisiensi 5 atau 4, ya itu kan bisa membuat kita di kemudian harinya lebih mudah. Tidak perlu ganti-ganti pickaxe, langsung repair gitu. Gimana mining juga jadi lebih enak. Terus nyari ore juga jadi lebih mudah kan. Nah, walaupun di sini di episode kali ini gua nggak sampai kayak full gitu kan, kayak langsung ada bookshelf itu enggak, karena gue bikin farmnya dulu, yaitu farm sugarcane dulu, biar nanti enak gitu kan, tinggal diambilin, restock, terus bikin aja bookshelfnya. Nah, ya di sini gue sama temen gue masih nyari tempat ya, nyari good place buat dibikin base. Dan di sini ya nggak ada yang begitu menarik sih sebenarnya, karena eksplorasi namanya juga, belum nemu apa-apa. Tapi di sini tuh gue sedikit tertarik sama lu lihat gunungnya di atas tuh. Nah itu gue sedikit tertarik sama gunung itu
kenapa bang kok lu tertarik sama gunung itu? Kadang tuh kalau ada gunung tuh ada something. Jiwa-jiwa eksplorasi itu selalu bilang seperti itu. Ketika ada gunung pasti ada something. Nah, kayak contohnya ini ada villager di belakangnya. Dan di sini gue ingin melakukan MLG, cuman ya entah kenapa gue nggak pegang water bucket. Ya idiot. Terus ya habis itu ya udah gue otw menjarah bersama teman gue dan akhirnya gue nemu tempat buat singgah. Tempat singgah sementara. Gue belum tahu buat pengen dijadiin base atau enggak ini tempatnya. Cuman gue pengen lihat dulu kayak mungkin dari beberapa faktor dari geografinya dan juga ininya apakah good gitu kan, apakah strategis gitu ya. By the way tadi gue habis bunuh ya by pleasure ya just shut up bitch. Oke, nah terus di sini gue mulai nanamin apa ini glowberry ya, siapa tahu berguna buat hiasan di kemudian hari ya guys ya. Dan juga gue prepare buat apa, buat naruh-naruhin barang gue karena gue rencananya pengen diem dulu di sini tadinya. Nah ya biasa bener-benerin lagi, ngerapi-rapiin inventory dulu kan. Terus ya bakar-bakarin makanan karena teman gue dari tadi nyari makanan sedangkan gue fokus buat eksplorasi. Di temen gue tinggal ikutin gue aja, gue nentuin directionnya kemana tadi, rencananya gitu. Nah terus di sini kan udah malam juga dan ya gue mencoba buat nanam sesuatu juga dan mulai banyak mob di luar sana tuh. Dan di sini gue sedikit ya ada pertempuran sedikit lah ya melawan para mob di sini. Dan setelah membunuh mobnya, gue langsung tidur. Dan di esokan harinya gue langsung ngumpulin makanan dulu beberapa buat ya jalan-jalan biar gak repot gitu kan. Dan ya setelah itu temen gue udah langsung caw aja tuh, dia langsung berangkat buat mencari something ya kan di villagernya ini. Ya gue di sini fokus utamanya buat nyari bibit-bibit seed aja kayak carrot mungkin atau maybe like potato atau enggak sama seed biasa, seed buat wheat karena itu penting banget ya buat apa nanti ternak sapi, domba gitu kan. Dan di sini gue ngambilin komposter ya. Kenapa bang kok diambilin komposternya ya? Gue bisa aja sih bikin, cuman kan ada yang sudah tersedia gitu ya. Nanti siapa tahu buat bikin bone meal lumayan kan buat farm ini, buat apa? Nanti farming kayunya jadi gampang gitu kan farming kayu spruce kan yang 4 biji itu kan yang 2x2 itu yang gede pohonnya kan kalau ditungguin lama ya, ini kan pakai bone meal biar mempermudah aja sih ya biasa. Terus gue langsung ini juga di sini bunuhin beberapa hewan-hewan ternaknya. Bang kenapa lu bunuhin kuda, kan nanti kuda siapa tahu berguna buat di kemudian hari. Ya gue butuh leather ya, secara objektif sekarang tuh gue pengen bikin enchantment book. Jadi dari sekarang gue udah ngumpulin kulit karena gue juga belum punya farm sapi ya, gue punya kandang sapi. Dan di sini gue menemukan tempat menarik, yaitu adalah ya di situ ada bunga sakura cuy. Dan di situ gue sedikit tertarik. Nah ini untuk sekian kalinya gue melakukan MLG tidak berhasil ya guys ya, karena agak sedikit patah-patah ya, jadi nggak kepencet gitu kadang-kadang atau nggak telat gitu kan ya. Nah di sini gue juga dapat potato sama carrot yang mau gue tanemin nantinya. Dan kayaknya gue di sini berencana buat bikin base-nya itu di sekitaran Sakura situ. Setelah gue sedikit berbincang bersama teman gue, menanyakan kira-kira yang bagus mana gitu ya. Kata teman gue, kayaknya ide yang bagus kalau bisa kita bikin base-nya di Sakura. Nah di sini gue juga ngecek kan kayak sekitar kayak lelet gitu kan. Dan ini sebenarnya menarik sih, dari villager yang ini terlihat kalau di sana ada kayak batu-batu melayang. Oh ya, by the way di sini juga gue nemu yang namanya goa ini nih, yang cukup luas. Ini gue sedikit termenung karena wah ini keren banget gitu kan. Kayak bisa dibikin something gitu kan. Dan gue berencana di sini gue pengen bikin kayaknya storage room gitu, karena kalau storage room itu menurut gue lebih enak kalau bisa dibikin di dalam tanah gitu. Kenapa bang kalau di dalam tanah? Karena storage room itu kan yang penting dia isinya gitu kan bisa menampung banyak chest. Kayak
kayak ya gue kayak kurang buat di luar aja gitu kan. Kalau di luar tuh kayak ribet gitu loh. Jadi tinggal desain interiornya aja, nggak perlu desain luarnya, palingnya gate-nya aja, depannya. Dan ini gue sekarang pengen mindahin yang namanya barang-barang gue ke tempat Sakura ini, Cherry Blossom ya kalau nggak salah namanya. Dan akhirnya setelah beberapa sedikit keliling gue buat melihat area sekitar, di sini gue menemukan tempat yang ya lumayan strategis buat dijadikan base awal gitu kan, atau mungkin bikin starter house. Di sini gue udah kayak bikin ada di otak gue tuh langsung ada set gitu kan, apa kayak blueprint gitu. Wah di sini gue bikin rumah kayak gini ya gitu lah ini ya. Sini gue rapin barang dulu buat mau prepare bikin yang namanya apa guys, yang namanya farm ya. Karena objektif pertama kita sudah tercapai, sudah menemukan lokasi yang strategis, dan di sini gue langsung yang namanya bikin farm apa ya, campuran gini sih. Jadi gue bingung ya mau nyebutnya farm gandum juga, ada carrotnya, ada potatonya. Ya intinya itulah, gue bikin farm dulu karena buat mob-mob lain, nanti kan buat ternak-ternak yang lain juga. Gue bikin agak luas-luasan aja. Jadi ya nggak gue klasifikasikan kayak mungkin di sini satu itu kan, mungkin nanti. Cuman sekarang, kalau sekarang kan karena terbatas ya. Jadi gue ya tanamin yang ada aja dulu. Terus di sini kan udah malam juga, gue berniat buat sama temen gue menerangi area sekitar. Kenapa bang menerangi area sekitar? Karena ya kalau nggak diterangin banyak mob cok. Dan gue bete kalau banyak mob. Karena kadang tuh kalau lagi buka-buka chest gitu kan, lagi ngerapin inventory atau lagi ngapain gitu kan, tiba-tiba tuh kadang kalau nggak skeleton tuh creeper datang gitu ya. Kan udah bete banget, lagi udah enak-enak ditata rapi gitu kan, creeper jatuh dari atas meledak, bete banget. Kayak gini contohnya, nah meledak tuh dia. Dan juga itu bikin apa area sekitarnya jadi bolong ya, jadi nanti harus dibikin lagi. Dan setelah gue menerangi area sekitar, di sini gue langsung tidur aja karena ya gue diserbu tadi lumayan banyak zombie dan juga skeleton, dan juga ada 3 creeper kalau nggak salah itu di atas. Cuman nggak gue kasih lihat karena ya nggak apa-apa, biar cepet aja. Terus setelah gue menerangi area sekitar di sini dan juga udah beres bikin farm, oh enggak, gue lupa, gue belum bikin yang namanya sugarcane, tempat sugarcane. Dan di sini gue sedikit diganggu sama skeleton, dan gue sengaja membuli skeletonnya biar mati kena panas ya oh temen gue. Terus di sini gue kan di situ tuh lu lihat ada lubang ya. Di situ gue pengen rencana di situ bikin yang namanya sugarcane farm di situ. Dan di sini ya creeper jatuh ke bawah, creeper jatuh ke bawah dan temen gue lagi buka chest, dan ya itulah yang terjadi ya guys ya, ketika kalau misalnya tidak diterangin yang kayak gitu. Terus temen gue tadi sempet DC juga, dia baru balik lagi ya kan. Jadi ya setelah gue bikin sugarcane farm yang ya minimalis kayak gitu doang, cuman bikinnya lingkaran kayak gitu, dan gue rasa itu lumayan bagus, kelihatannya looksnya lumayan good ya. Terus ini gue rapihin dulu sedikit ya kekacauan yang terjadi akibat makhluk hijau tersebut yang ya sedikit bikin jengkel memang. Tapi ya udahlah ya, apa yang bisa kita lakukan itu ibaratkan apa ya, udah hidup memang seperti itu ya guys ya. Hidup di Minecraft memang seperti itu, jadi sudah terima saja. Dan di sini gue berencana buat nyari yang namanya obsidian, karena gue belum ngambil obsidian kemarin, gue lupa. Gue cuma punya diamond, sedangkan gue pengen bikin yang namanya enchantment table. Dan di sini objektif kedua kita juga udah beres lah ya, udah beres. Tinggal objektif ketiga, yaitu adalah enchantment table. Dan by the way, walaupun ini gue bukan hardcore ya guys ya, tapi di sini gue belum pernah mati sama sekali sama temen gue. Untungnya belum pernah mati. Dan di sini ya ada creeper seperti biasa, memang ganggu banget tuh makhluk hijau ya guys ya. Dan di sini guanya lumayan gede, lumayan strategis, keren juga. Dan entah kenapa di sini gue berpikiran bisa dibikin something good juga di gua ini, kayak mungkin dibikin kayak apa ya, peradaban villager di bawah tanah, itu kan keren juga ya. Jadi sini gue berusaha menerangi dan mencari spot buat nyari obsidian, dan gue sedikit menerangi itu karena biar nggak banyak mob aja. Terus sama siapa tahu kan gue udah di minus kedalaman
42, siapa tahu gue nemu diamond juga kan, ya hoki-hokian. Sini gue fokus buat nyari dan gue sekarat dan gue menemukan nih ada bolong kecil lumayan. Karena gue cuma butuh 4, gue belum mau ke nether. Gue sedikit trauma ke nether nih ya by the way, karena gue pernah waktu itu main sama teman gue berdua, sama teman gue yang ini juga. Terus di situ gue bolak-balik nether gara-gara gue mati, terus item gue ketinggalan di nether. Dan di situ itemnya udah OP gitu. Udah ada fortune-nya, udah ada apa sih namanya, udah ada picket diamond-nya dan fortune-nya juga. Jadi ya gue pengen prepare lebih matang aja biar nggak banyak mati lah. Kalau bisa nggak usah mati lah di world ini, biar kayak hardcore ya. Jadi gue ngabisin torch gue buat siapa tahu ya mencari keberuntungan, siapa tahu melihat diamond ya kan. Dan sini tapi gue nggak lihat sama sekali diamond sih. Setelah sedikit keliling tuh kayak damn, di sini nggak ada diamond bro. Kayak gue keliling aja sampai torch gue habis, tuh sampai digebugin, mau dirempuk sama mob ya guys ya. Duh bete banget sih cok kalau misalnya udah masalah mob ini tuh, aduh tau nggak komen lah gue. Sampai ini ya tuh torch gue sisa 9 kan, dan agak nge-lag sih sebenarnya, agak nge-frame ya. Gue udah mulai panas. Terus setelah torchnya habis, di sini gue langsung balik lagi ke base buat bikin enchantment table. Setelah gue sampai atas dan ternyata malam ya, gue udah nggak heran sih, udah pasti malam karena temen gue juga bilang malam sih. Di sini gue melakukan sedikit atraksi. Ya gue kira bakalan sampai kayak loncat terus tidur gitu kan. Gue pikir bisa kayak gitu. Nah terus sini gue ngambil beberapa sugar cane dulu buat bikin namanya paper, dan bikin namanya book buat dijadiin, kok gue lupa namanya apa, enchantment table ya, enchantment table. Nah di sini gue iseng ngecek aja, walaupun sampai pasti nggak ada apa-apa. Lihat breaking 1 efisiensi 1 ya. Dan di sini gue menemukan spot enak nih, spot good buat dibikin enchantment table, tempat enchant gitu kan. Di situ gua ya langsung nge-build aja. Di sini gua cepetin aja karena ya ini adalah hal yang tidak begitu perlu untuk dilihat sebenarnya. Karena gua juga mainnya di HP kan, gua nggak bisa time lapse kayak orang-orang gitu ya. Ya udahlah, yang penting time lapse aja. Terus gua tadi juga ngambil stone cutter dulu yang ketinggalan di rumah villager biar lebih enak kebangun. Gue tadi di sini gue agak lama gara-gara gue bingung bikin desain pinggirannya itu kayak gimana gitu, kayak dikit push bingung gitu. Dan akhirnya gue menemukan yang cocoknya udah pakai wall aja. Tadi gue ternyata pakai stairs guys, cuman kurang ternyata. Dan di sini gue perluas si daun-daunnya sampai gue nyari daun-daun dulu. Kenapa diperluas? Biar keren aja. Dan juga biar kayak jadi atap gitu loh. Kayak ya keren aja gitu. Atau I don't know, I like it bro. Jadi pokoknya di akhir-akhir ini gue cuman nambahin beberapa daun biar kelihatan bagus aja sih. Jadi nggak terlalu ramping gitu ya pohonnya, kayak menjalar gitu kan, keren. Ya intinya gitu aja sih. Nggak terlalu ribet. Nah jadi intinya di sini bakal jadi tempat smithing lagi, tempat enchant gue ya guys ya. Ya gimana menurut kalian, apakah bagus? Belum beres sih sebenarnya, gue masih butuh bookshelf dan beberapa yang lain nanti bisa gue perbagus juga. Ya untuk sementara sih ini dulu guys. Thank you buat kalian yang udah nonton. Nah dan 3 objektif kita juga udah tercapai. See you on the next episode. Di episode 3 apa yang akan gue lakukan, tunggu aja nanti di episode ketiga. Oke guys, bye bye.